Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh soleha al-aziz. Hari ini kita akan mempelajari subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan harapan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami materi hari ini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'u du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini ada materinya ya, ada 5. Silakan dibaca, anak soleha. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama ya, itu teknologi pangan. Coba dibuka bukunya halaman 12. Ayo mengamati ya, di sini ada gambar apa aja ya? Ada gambar makanan. Nah, coba kalian perhatikan sayang, amati. Manakah makanan yang pernah kamu makan? Manakah yang merupakan makanan hasil olahan teknologi pangan? Nah, bisa diamati ya sayang. Dari gambar ini kalian bisa lihat mana sih yang merupakan bahan makanan hasil olahan teknologi pangan. Jadi diolah dengan menggunakan teknologi pangan gitu ya. Bisa kalian lihat ya, yang di mangkok dengan yang di kemasan itu pasti berbeda ya. Kalau di mangkok kan istilah kita memotong buahnya langsung, sedangkan yang menggunakan kemasan ini istilahnya bukan dikerjakan langsung oleh manusia, tetapi dengan menggunakan teknologi. Nah, teknologi pangan pengelolaan buah. Nah, di sini ya. Di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah. Namun, buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Oleh karena itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Jadi alasan menggunakan teknologi pangan untuk mengolah buah-buahan ini adalah karena buah-buahan ini mudah busuk. Nah, solusinya bagaimana? Istilahnya mubazir gitu ya. Kalau misalnya satu hari buah itu panen 1 ton. Nah, kan nggak mungkin ya kita langsung makan semua buahnya gitu. Nggak mungkin langsung dijual habis gitu, nggak mungkin. Nah, untuk mengantisipasi buah itu akan busuk, maka diolahlah dengan menggunakan teknologi pangan. Agar apa? Agar awet gitu ya. Nah, selanjutnya banyak olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Ada selai, keripik, buah kering, asinan, dan manisan buah. Setiap jenis makanan dibuat dengan cara berbeda-beda dengan bahan campuran berbeda pula. Misalnya penambahan gula, tepung, dan sebagainya. Nah, kalian pernah makan nggak selai gitu ya? Keripik buah, asinan, dan manisan buah. Itu adalah olahan pangan untuk biar lebih awet gitu ya. Dan dia pengolahannya itu pasti mempunyai cara yang berbeda dengan bahan-bahan yang berbeda
pula. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai ya. Kalau kalian buat roti kan menggunakan selai, nah itu adalah buah yang diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Untuk membuat selai, mula-mula buah dicuci dan dipotong-potong. Selanjutnya, buah dicampurkan dengan air dan gula. Kemudian dipanaskan. Setelah matang dan membentuk adonan, selai siap dikemas toples. Nah, sebelumnya toples dipanaskan terlebih dahulu agar terbebas dari kuman. Hasil olahan buah-buahan lainnya adalah keripik buah. Buah segar dapat diolah menjadi keripik yang garing dan renyah. Untuk menjaga kerenyahannya, keripik dikemas dengan baik. Kemasan digunakan menjaga agar keripik tidak mudah hancur. Ada berbagai jenis kemasan, misalnya aluminium foil dan stoples plastik. Pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan keripik hingga waktu yang lama. Nah, buah yang segar itu bisa diolah menjadi keripik yang garing dan renyah. Nah, untuk menjaga kerenyahan keripik tersebut, kan biasanya kalau dijual-jual gitu ya, dijual-jual di pasar swalayan itu kan pasti lama ya waktunya. Nah, bagaimana agar buah yang sudah diolah menjadi keripik yang garing itu agar tahan lama? Maka membutuhkan kemasan yang bagus agar istilahnya awet gitu ya, nggak rusak, nggak hancur, dan tetap renyah seperti itu. Nah, kalian lihat ya sayang, di sini ada 4 paragraf ya. Nah, dari masing-masing paragraf ini memiliki poin kalimat tersendiri gitu. Ada informasi penting dari beberapa paragraf ini. Jadi masing-masing paragraf itu mempunyai poin penting, ada informasi yang disampaikan dari masing-masing paragraf. Kemarin kita sudah mempelajarinya ya sayang ya. Jadi harus diperhatikan ya, baca dengan seksama. Nah, poin penting itu bisa kita garis bawahi. Nah, itu ada informasi yang kita dapatkan dari sebuah paragraf. Nah, ini juga ya makanan tradisional Yogyakarta ini juga pasti dalam paragraf-paragraf ini, masing-masing paragraf ini ada informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 juga ya. Nah, kita langsung masuk ke pembedakan pola irama. Oke, di sini kita mau mempelajari membedakan pola irama. Ini kan lagu tersebut dengan temanmu. Nah,
Tanda lirik lagu yang dinyanyikan sama. Nah, lirik lagu yang tadi kan ada juga yang sama ya. Ada juga lagu yang dinyanyikan berbeda, tandai dengan tanda yang berbeda. Coba iringi nyanyian itu dengan alat ritmis, yaitu dengan tepuk tangan ya. Bisa diiringi dengan tepuk tangan ya, sambil bertepuk tangan, sambil bernyanyi. Atau juga petikan jari, iringan lagu menyanyikan irama sama menggunakan jenis musik ritmis yang sama. Oke. Menentukan luas dengan satuan segitiga dan persegi satuan. Oke, kita sekarang masuk ke halaman 15 ya. Kita masih membahas tentang luas dengan satuan segitiga atau persegi satuan. Jadi, sudah kita bahas sebelumnya di tema F. Ya, 1 persegi satuan itu sama dengan 2 segitiga satuan. Jadi persegi satuan itu kalau dibagi 2 atau dibelah 2 gitu ya, dia akan menjadi 2 segitiga satuan ya. Nah, 2 segitiga satuan ini dianggap 1 persegi satuan ketika ada 2. Ya, tapi kalau hanya 1 berarti dia setengah ya, tidak dihitung 1 persegi satuan. Coba kita lihat di sini ada gambar pesawat ya. Nah, bangun samping ini disusun dari yang hijau, kotak hijau itu dikatakan 1 persegi satuan ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi satuan, sedangkan yang berbentuk segitiga itu ada 1, 2, 3, 4. Tadi Ustazah bilang kan kalau ada 2 segitiga satuan, maka dikatakan 1 persegi satuan. Di sini 4 segitiga satuan, maka dia ada 2 persegi satuan. Oke. Jadi luas gambar tersebut adalah berapa? Tadi 6 persegi satuan ya, yang emang berbentuknya persegi satuan. Sedangkan yang 4 segitiga satuan itu menjadi 2, maka hasilnya adalah 8. Seperti itu ya. Selanjutnya, menghargai keragaman. Wah, Masya Allah nih makan makanan ya. Ada di halaman 17 ya sayang ya. Di sini ada papeda dari Papua, pempek dari Palembang, ada kredok dari Jakarta. Di sini ada berbagai menu makanan yang berasal dari kota-kota yang berbeda-beda ya. Setiap kota itu memiliki ciri khasnya masing-masing, ciri khas makanannya masing-masing ya. Di sini ada yang dari halaman 17, ada yang nasi gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, soto Betawi dari Jakarta ya, soto Banjar dari Kalimantan Selatan, sei dari Kupang, mie Aceh dari Aceh gitu ya. Nah, kalian pernah tidak mencoba makanan-makanan ini gitu ya? Sekarang kita tidak perlu makan makanan ini ke tempatnya langsung. Nah, di Bekasi aja banyak ya, di depan aja ada pempek Gebi yang dari Palembang, nggak perlu ke Palembang makanan ini. Untuk makan pempek ini kita tidak perlu ke Palembang, tapi ada di Bekasi ya. Nah, di Indonesia ini terdapat beragam makanan tradisional, disebut dengan makanan tradisional karena berasal dari daerah. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Meskipun demikian, ada pula makanan tradisional yang memiliki kemiripan atau sama lainnya. Misalnya aneka jenis soto. Nah, soto ini kan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan ya. Istilahnya dia itu memiliki kemiripan gitu. Makanannya itu memiliki kemiripan padahal dari asal yang berbeda-beda gitu kan. Tapi sama jenisnya, sama-sama soto. Nah, tahu kamu makanan tradisional seluruh Indonesia? Ini adalah makanan tradisional seluruh Indonesia. Kita harus bangga ya, memiliki banyak makanan tradisional. Ada yang dari ayam betutu dari Bali, rujak cingur dari Jawa Timur. Masya Allah banyak sekali ini ya. Keragaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa. Nah, keragaman makanan tradisional ini adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga, oke?
Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Kita juga harus saling menghargai keragaman tersebut. Saling menghargai dapat mempererat persatuan bangsa. Kalian berasal dari daerah yang berbeda-beda, memiliki makanan tradisional berbeda-beda. Nah, kalian juga harus tetap saling menghargai dan mempererat keragaman, ya. Saling menghargai keragaman tersebut. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai istilahnya makanan tradisional itu tersingkirkan dengan makanan modern, ya. Sebenarnya makanan tradisional itu enak-enak loh, istilahnya apa ya, rempah-rempahnya itu melimpah gitu kan. Jadi jangan lupakan makan makanan tradisional ya. Jangan sampai makanan-makanan tradisional ini kalah dengan makanan-makanan modern. Kalian boleh makan makanan modern, tapi jangan melupakan makanan tradisional ya, sayang. Oke, selanjutnya gerak dasar mengambang. Ada di halaman 20. Kemarin kita sudah sudah melihat bahan-bahan apa aja sih dengan cara dasar untuk mengapung di air, ya sudah kita pelajari. Nah, di sini ada gerak dasar mengambang. Made menyukai olahraga renang. Iya, sudah mahir berenang. Made sudah bisa melakukan gerak mengambang tanpa bantuan alat. Kalau kemarin kan kita masih menggunakan bantuan alat ya. Ada ban di tangan gitu kan ya. Lambung di tangan, ada yang pakai alat bantu lah ya untuk berenang. Nah, di sini kita perhatikan di gambar. Made itu berdiam di tempat. Selanjutnya berdiri tegak di tepi kolam, berpegangan pada tepi kolam. Nah, selanjutnya kepala di atas permukaan air, badan di dalam air. Gerakan kedua, kaki naik turun berulang hingga tubuh mengambang di permukaan air. Nah, ini caranya seperti ini nih. Pertama kita diri dulu nih di tepian kolam renang. Saja waktu awal-awal berenang seperti ini nih. Di tepi dulu, iya, kakinya main air dulu. Lama-lama kita pegangan, kan lama-lama kaki kita akan mengambang ke belakang. Nah, setelah selesai lakukan gerakan berikutnya. Tangan berpegang pada tepi kolam, angkat kaki hingga tubuh dalam posisi terpelungkup gitu ya, lurus dengan kepala gitu. Nah, gerakan kedua, kaki naik turun ke belakang hingga mengombang dan di permukaan air. Jadi kita belajar ngepak-ngepak gitu kayak ikan gitu ya, kayak putri duyung. Nah, lakukan setiap gerakan tersebut ulang-ulang agar kamu semakin mahir. Oke, yang sudah bisa berenang, pasti senang banget ya berenang ya. Yang belum bisa, minta dampingi orang tua ya. Kalau berenang, tetap harus dalam pantauan orang tua kalian, oke? Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Tugas ya. Nanti kalian mengamati video ya yang saya kirim. Kalian amati video tersebut, apa sih informasi yang didapatkan dari video tersebut gitu ya. Karena kita sudah lagi membahas tentang informasi yang didapatkan. Kalau tadi kita membahas dari paragraf, ini adalah mengamati dari video, apa aja sih informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut gitu ya sayang ya. Nanti saja kirim linknya ya. Oke. Pesan Ustazah, ingat sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, dan membantu orang tua. Oke sayang, jaga kesehatan ya. Jangan lupa isi BLP-nya, sholat duhanya. Oke. Kurang lebihnya saja mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.